Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan wilayah. Baik, sebelum saya membahas apa-apa saja yang berkaitan materi dengan perencanaan wilayah, ada baiknya saya akan menjelaskan pengertian perencanaan wilayah. Perencanaan merupakan planning atau proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan wilayah merupakan sebuah daerah yang dikuasai untuk menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Nah, dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan wilayah adalah suatu planning atau proses perencanaan membangun yang dimaksud untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik lagi bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, dan berpegang pada asas prioritas. Itulah tadi mengenai pengertian perencanaan wilayah. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam perencanaan wilayah. Ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan sektoral. Yang kedua, pendekatan regional. Yang pertama, pendekatan sektoral. Biasanya bersifat less spatial atau kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan. Pendekatan sektoral merupakan suatu pendekatan di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan wilayah dikelompokkan atas dasar sektor. Yang kedua, pendekatan regional merupakan pendekatan yang memandang wilayah sebagai kumpulan dari bagian wilayah yang lebih kecil dengan segenap potensi dan daya tarik masing-masing. Pendekatan regional ini memperhatikan penggunaan ruang untuk kegiatan produksi atau jasa dan juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan dan memperkirakan kebutuhan fasilitas. Yang selanjutnya yaitu ragam perencanaan. Yang pertama, perencanaan spasial atau tata ruang merupakan cermin yang mengikut kegiatan dalam yang dibuat masyarakat terkait dengan perekonomian sosial dan kebudayaan. Yang kedua, perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih maju. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pembangunan sektoral merupakan perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektoral. Yang dimaksud sektoral merupakan kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan arti dan tujuan. Yang keempat, perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kelima, perencanaan kelembagaan adalah penataan dan bimbingan yang mewujudkan perubahan dalam nilai-nilai fungsi teknologi, menetapkan pengembangan
dan melindungi hubungan normatif. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam perencanaan. Yang pertama, potensi wilayah terbatas. Yang kedua, kemampuan teknologi dan kecepatannya perubahan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan dan sering tidak dapat diubah. Kemudian yang keempat, lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. Yang kelima, tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian masyarakat. Nah, di mana kedua hal tersebut dapat saling mempengaruhi. Yang keenam, potensi wilayah sebagai aspek wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara lestari dan berkelanjutan. Berikutnya yaitu beberapa gambaran tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu yang pertama, definisi ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Yang kedua, tata ruang merupakan wujud ruang dan pola ruang. Yang ketiga, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan, prasarana dan sasaran yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan secara hierarkis memiliki fungsional yang saling terkait. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pola ruang. Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk berfungsi melindungi dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Perbedaan fungsi kawasan lindung dan fungsi budidaya. Fungsi kawasan lindung mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, sedangkan fungsi budidaya diimplementasikan ke dalam kawasan budidaya yang merupakan wilayah yang menetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan sumber daya alam manusia dan sumber daya alam buatan. Yang selanjutnya yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di sini yang pertama yaitu tujuan akhir yang dikehendaki, yang kedua sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan yang mencerminkan pemilihan dan berbagai alternatif. Yang ketiga, jangka waktu mencapai sasaran tersebut. Yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang diinginkan. Yang keenam, kebijakan-kebijakan melaksanakannya. Yang ketujuh, orang organisasi atau pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu mekanisme pemantauan evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya yaitu sifat perencanaan. Dari segi ruang lingkup, tujuan dan sasarannya terbagi atas 3, yaitu bersifat nasional, sektoral, dan bersifat spasial. Perencanaan nasional merupakan perencanaan yang mencakup seluruh wilayah administrasi suatu wilayah yang menjadi suatu kewenangan pemerintah. Perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral ini memiliki perencanaan yang tergantung apakah perencanaan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pariwisata.
Dan yang selanjutnya yaitu perencanaan spasial atau tata ruang. Terkait dengan masalah koordinasi dan integrasi dimensi spasial dari kebijakan sektoral, dari suatu strategi berbasis teritorial. Sifat perencanaan yang kedua dari bentuk perencanaan dapat berupa perencanaan aggregatif atau komprehensif dan parsial. Sifat perencanaan yang ketiga dan terakhir dalam jangkauan hierarkinya, yaitu meliputi perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Itu tadi materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai perencanaan wilayah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.